Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para kiai, para bunyai, Bapak Ketua Takmir serta pengurus takmir masjid yang super mega ini, yang luar biasa. Waktu saya kesini belum seperti ini, dan sound sistemnya kayak Madinah nih, sangat bagus. Para jamaah semuanya, rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat kesehatan lahir batin dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Covid diperpanjang menjadi Omikron, dan mungkin nanti menjelang Ramadan menjadi Corona, menjadi Makrona atau Makarona, terserah mereka. Tapi saya bersyukur, kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa panjenengan semuanya menghadapi ini dengan iman. Hadapi segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini dengan iman. Kita harus berbeda menghadapi apapun ini, terutama Covid dan Omikron ya. Omikron ini dengan yang lain. Biarlah mereka berkoar-koar, silahkan. Mereka menyiarkan ini itu, silahkan. Kita tetap sama, harus dengan iman. Iman niku kalau menghadapi apa-apa mesti memperpadukan antara ikhtiar lahir dan ikhtiar batin, usaha dan doa, fikir dan zikir. Kita harus patuh prokes, ya, protokol kesehatan. Tapi kita juga harus patuh protokol syariah. Tidak boleh syariah dikalahkan oleh protokol kesehatan. Sungguh saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa saya ada di 5 masjid ya. 5 masjid ini ada dalam pengurusannya, ada saya. Saya tidak usah menyebutkan masjidnya. Ada di Sidoarjo, ada di Gresik, ada di Surabaya, ada di Jombang, ada di Nganjuk. 5 masjid ini yang 3 patuh apa yang menjadi ketentuan saya sebagai salah seorang pengurus, bahwa protokol kesehatan wajib kita patuhi, ya, cuci tangan yang kayak nopo niki congkop, gaya nopo niki nopo masker gaya masker, ya terserah, wajar sewajarnya pakai, patuhi, apalagi kalau di luar dalam pergaulan. Tapi masjid harus tetap makmur. Di 3 masjid, tidak usah saya sebut di mana, pokoknya 3 masjid ini sejak tahun 2020 Maret, sejak awal Covid ini sampai saat ini Jumatan tidak pernah pray. Jamaah 5 waktu tetap jalan. Pakai masker ya, tapi jarak tidak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak menyalahkan yang pakai jarak, terserah. Tapi yang 3 masjid ini tidak pakai jarak. Ya, syariat kan begitu. Sholat id jalan, taraweh iya,
Tidak ada perubahan sama sekali soal pemakmuran masjid. Sungguh demi Allah, selamat 100%. Yang wafat tentu ada, yang sakit tentu ada. Wong dalam kehidupan 2 tahun masa gak ono sing wafat, ya mesti enek. Tapi tidak ada yang wafat karena Covid di 3 masjid ini. Saya bersumpah demi Allah, ini adalah kebenaran yang saya sampaikan. Yang 2, patuh protokol kesehatan, yes, saya salut. Tapi berulang kali nutup masjid. Saya tidak menyalahkan yang nutup lagi. Saya tidak menyalahkan, tapi saya menceritakan. Kalau sholat seperti akan senam, pakai jarak. Ya gak apa-apa, nggak salah. Tapi mestinya kalau pakai jarak sesuai dengan kesehatan, kanan 3 meter, kiri 3 meter. Ini udah pakai jarak lagi. Loh, mengapa? Karena droplet niku wahing, watuk niku droplet ya, droplet niku napa iki? Percikannya itu diameternya 6 meter. Jadi pengen wahing niku muncrate, nek muncrate air mungkin ya di sekitar situ, tapi efeknya ke kanan 3 meter, ke kiri 3 meter. Penjelasan nek mboten percatos, kalau di sini ada dokter, ada ahli kesehatan, silahkan tanya mereka. Kalau ingin aman, kanan 3 meter, kiri 3 meter. Terserah masjid iki sedeng wong piro lek digawe ngono. Jadi kalau ada jarak tapi hanya 1 meter itu sebenarnya ya pada sama juga bohong. Kalau kaitannya dengan droplet loh. Tapi kalau kaitannya ya supaya ketok Joko, monggo. Terutama masjid-masjid besar seperti ini kita maklumi menjaga jarak. Tapi kalau yang di 3 masjid tadi memang tidak ada, ya pokoknya patuh protokol kesehatan, patuh protokol syariat. Yang 2 masjid ini terawih mboten enten. Kemarin itu tidak ada terawih. Sholat Id juga prai, yang omai dewi-dewi. Ya baru kali ini seumur-umur saya mendengar ada berita sholat Id yang omai dewi-dewi itu ya baru kali ini. Teng mriki terus bunti wingi ini. Saya sekali lagi tidak menyalahkan, karena memang bagaimanapun semua orang itu pengen selamat, gitu. Pengen selamat, nek caranya selamat dengan sholat Id di rumah sendiri-sendiri ya monggo. Banyak MUI memfatwakan gitu, tapi saya menyampaikan jangan, tetap sholat Id. Tapi protokol kesehatan patuhi sesuai dengan kepantasan. Di 2 masjid ini yang wafat puluhan karena Covid. Puluhan. Saya tidak nyokori belas, tapi ini suatu fakta, boleh ditelisik, boleh diteliti oleh siapapun. 5 masjid yang saya ceritakan ini, bahwa ternyata masjid tidak terpapar Covid. Tidak ada klaster masjid, itu tidak ada. Nek wong kena Covid ada di masjid itu ya nggawa kon jaba. Nek masjid wong masjid iki bersih dan suci. Yang datang itu orang yang bersih dan suci. Salat madhepe padha madhep kiblat kabeh. Lah kok kon koyok senam. Ya, mohon maaf kepada Satgas, ayo kita seperti inilah, seperti sekarang ini masjid ini bagus ini. Sekarang kan ada berita kok Omikron tuh. Napa Makronan napa Omikron itu? Bon, kersane ada berita itu biar, tapi hati tetap iman bahwa apapun yang membahayakan, kalau Allah SWT tidak menghendaki, tidak akan bahaya. Ngapunten nggih, ngapunten, mohon maaf. Tetangga saya seorang dokter, sejak awal tahun 20 dia selalu pakai APD, kemudian semua yang pasien diketati, tapi ternyata beliau kemarin wafat. Ya bukan apa-apa ya, karena memang waktunya wafat. Sekali lagi kita harus punya keyakinan bahwa sebahaya apapun kalau Allah SWT tidak menghendaki, tidak akan terjadi bahaya. Seringan apapun, bahkan di tempat tidur kalau Allah menghendaki wafat, ya wafat. Jadi iman ini penting untuk menghadapi segala hal, terutama berita Covid dan Omikron yang memang dibesar-besarkan. Panjenengan kalau ada berita itu tidak usah baca nggih. Maca ya kalau gunane kok. Apa gunane?
Nek sing ahli kesehatan, oh monggo, Satgas monggo maos baca berita-berita tentang niku. Tapi yang kita orang biasa ini ndak usah maca-maca tiwas wedi. Wedi niku takut, nervous, ndak usah wis, pokoknya hidup ini harus biasa, semangat, bergairah, tatak, tapi gak oleh kemelelet. Apa kemelelet niku? Kemelinti, apa kemelinti? Gak oleh ya kemendel, ndak oleh mengabaikan prokes. Oh ndak boleh, prokes harus dipatuhi. Tapi jika prokes itu berhadapan dengan protokol syariah, yang menang adalah protokol syariah. Loh, lah niku teng Masjidil Haram, Masjid Nabawi kok pakai jarak? Biarlah mereka yang datang orang seluruh dunia, susah diatur, ditertibkan. Kalau kita kan satu komunitas nih, satu masyarakat homogen. Kalau mereka heterogen, oke, pakai jarak kita maklumi. Tapi sekarang sudah tidak. Nggih pun, ini soal kehadiran penyanyi di masjid ini saya salut. Moga-moga ini menjadi perantara Allah SWT ridho kepada kita semuanya, sehingga hidup kita dipermudah, rezeki kita dipermurah, dan kita dilindungi dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Pun niku sebagai pendahuluan, tapi kok suwi ya. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah, moga-moga Allah SWT merahmati kita semuanya. Saya ingin menjelaskan hal yang jarang dijelaskan, tapi ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh dalam surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah, mereka keberatan, mereka minder, mereka tidak siap. Lalu ditawarkan kepada manusia, manusia siap menerima. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu masa bodoh dan tidak tahu diri. Ini firman Allah. Kita termasuk yang kena firman ini. Jadi kita dulu di alam dzurriyyah pernah menerima amanat yang langit, bumi, gunung tidak siap menerima. Kemutan nggih. Nggih kemutan saat niki nggih. Bahwa dulu yakin Allah SWT mengingatkan kita bahwa kita dulu pernah menerima amanat. Apapun agamanya, pokok disebut manusia pernah menerima amanat. Dan alhamdulillah kita termasuk yang ingat ada amanat. Minimal pagi ini ingat. Sebelum itu ndak kroso. Paling aku dhewe ya ora kroso, cara gak diduduki Quran nggih mboten semerep. Ini kebenaran pasti, kebenaran tingkat lauh mahfud, kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu pernah berjanji siap menerima amanat. Nah itu satu. Yang kedua, amanat apa? Secara global, oh amanat kekhalifahan, oke. Tapi perincinya ngeten. Yang pertama amanat akidah. Amanat apa? Akidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini juga saya ingatkan lagi pada kita semuanya, bahwa dalam Al-A'raf 172, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah SWT mengingatkan kita, sungguh dulu Bani Adam itu ya manusia seluruhnya, pernah dipersaksikan oleh Allah SWT. Dipersaksikanku, ya diminta kesaksiannya. Alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Kita semuanya dulu pernah menjawab, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Kemutan nggih. Nggih kemutan pagi ini.
kita pernah bersaksi seperti itu. Maka sesungguhnya semua manusia itu nalurinya naluri bertuhan. Semua manusia. Hanya tidak semuanya yang bertuhan tauhid. Nah, kita ini akidah kita adalah akidah tauhid, la ilaha illallah. Monggo diucapkan la ilaha illallah. Sebagai umat Muhammad dilanjutkan Muhammadur Rasulullah. Itu kesaksian kita di alam dzurriyah dulu, di alam sebenih, di alam benih dulu kita pernah bersaksi seperti itu. Dan alhamdulillah sampai pagi ini dan moga-moga sampai akhir hayat nanti kesaksian ini kita pegang teguh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam hadis qudsi. Hadis qudsi niku isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri, maknanya begini. Beliau dawuh kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa yang ingin, ya Allah berilah saya satu amalan yang paling top. Gitu. Kemudian diberi amalan ini la ilaha illallah. Masa hanya itu gitu. Jadi Nabi Isa itu memang rada ngengkelan. Tapi bener, ngengkel sing bener. Orang cerdas Nabi Musa itu. Masa hanya la ilaha illallah gitu. Lalu Allah SWT jawab, hai Musa, kalau satu la ilaha illallah ditimbang dengan 7 langit 7 bumi, maka lebih berat satu la ilaha illallah. Coba. Jadi kata la ilaha illallah itu lebih berat dibanding 7 bumi 7 langit. Padahal 7 bumi 7 langit itu ya gede banget loh. Bumi situ iki tok sakmene mbane iku ping 7. Tambah langit luwih gede meneh. Itu ditimbang di mizan nanti, di padang mahsyar nanti lebih berat satu la ilaha illallah. Mulai kalau la ilaha diulang-ulang lebih berat lagi. Para menika monggo kita tanamkan dalam hati ini selalu la ilaha illallah. Supaya di mizan nanti, di timbangan nanti ini yang memberati. Dan bahkan Allah SWT menyatakan di surat Al-Maidah dan banyak ayat ya, banyak ayat bahwa kalau ada orang punya kekayaan emas tok loh, emas sepenuh bumi, emas tok ya, gak ada krikili belas nih, emas tok bumi ini 2 kali, mungkin penyampaian baca di surah Al-A'raf bagian kanan bawah, ayat ini panjang tidak usah saya baca nanti nyuwani, punya emas sepenuh bumi 2 kali, tidak bisa untuk menebus siksa neraka. Sementara satu la ilaha illallah adalah jaminan masuk surga. Rasulullah dawuh, man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Siapa yang ungkapan terakhirnya la ilallah pasti masuk surga. Wah nek ngono sok nek arep mati maca la ilallah. Iya nek iso, nek gak iso, nek gak eling. Aja jagakne rek. Dilatih sejak awal, sejak ya dalam hidup ini terus biasakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya ngapunten sangat saya pesan kepada para imam tahlil nggih, nuwun sewu, ini mumpung ingat, saya ingatkan para imam tahlil biasanya kan ngenten tuh. La ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah hayyun ma'bud. Di sini tadi alhamdulillah la ilallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Tapi kan biasanya teng desa-desa ngoten to. Enten ngoten to nggih. Nah, ini masalah. Yang hayyun baq, maha hidup, maha kekal, yes. Yang hayyun ma'bud, maha hidup, maha disembah, ya. Tapi yang hayyun mawjud ini masalah. Mengapa? Karena mawjud itu artinya yang diadakan. Saya sudah ngelacak ratusan kitab, tidak ketemu. Itu ternyata karangannya wong dodol kitab. Wong dodol Majmu' Syarif niku lho. Sing dodol niku nyetak kemudian dikai hayyun mawjud. Salah besar.
Allah SWT bukan maujud tapi wujud, maha ada, atau wajid, maha mengadakan. Asmaul husna okay? Wajid itu asmaul husna, wajid maha mengadakan, atau wujud maha ada. Sifat wajib Allah SWT wujud, tapi bukan maujud. Maujud itu diadakan, ya kita semua ini makhluk ini maujud, tapi Allah SWT bukan. Dan terus mungkin nek badhe Imam Tahlil dirubah mawon la ilaha illallah hayyun wujud, kan meh padha to, umine meh padha to, hayyun wujud, atau lebih afdal lagi hayyun wajid. Tapi jangan, pokoknya yang penting jangan hayyun maujud, atau langsung la Allah kados niku wau sae, enggak usah pakai niku. Niku juga ndak ada kok sebenarnya, di hadis ndak ada. Saya mencari kitab-kitab ndak ada. Hanya di Majmu' Syarif ini enten, enggak apa-apa, saya enggak menyalahkan adanya itu, tapi yang maujud itu yang saya protes, saya ingatkan panjenengan. Wes dielingne kok sik ngedek, wah bisa murtad itu. Bisa murtad. Ngetet itu mbae ngotot nih. Nek ngotot itu nek ngetet itu nemen ngotote. Dadi nek Imam Tahlil pun ngangge hayyun maujud nggih, karena itu berbahaya. Menyifati Allah SWT dengan sifat makhluk, sangat berbahaya. Pun pirang menit iki pun amanat akidah harus tauhid, harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, amanat ibadah. Amanat itu kepercayaan Allah SWT. Jadi Allah SWT mempercayakan kepada kita ibadah. Jadi kita ada di dunia ini, kita hidup sekarang ini bukan leha-leha, bukan nyantai-nyantai. Oke nyantai, tapi hati ini harus selalu ibadah. Apa ibadah itu? Segala perbuatan baik lillahi ta'ala itu ibadah. Sholat jelas induknya ibadah. Baca Quran, pengajian ngeten niki. Tapi kehidupan sehari-hari panjenengan semua bisa bernilai ibadah. Ya mbuh nyapu, mbuh masak, mbuh wong loro yang kamar bojone lho ya. Ini ibadah paling tinggi nilainya. Pokoknya segala aktivitas kita, bahkan nuwun sewu ke WC pun bisa bernilai ibadah. Bismillah niat buang nggih. Gak usah muni ngono, ya atine buang air kecil atau air besar atau BAB, muga-muga sehat untuk beribadah. Enak kan? Noto hati yang penting. Noto hati bahwa hidup ini memang untuk beribadah dalam segala bentuknya. Segala ucapan kita, pikiran kita, tindakan kita harus bernilai ibadah. Niku. Ini yang harus menjadi napa niku kesadaran kita sekarang. Sejak hari ini harus sadar bahwa kita ada ini, kita masih hidup ini, kita mendapatkan tugas ibadah. Tadi tauhid atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekarang ibadah. Kita sudah punya tauhid, sudah modal. Mengapa? Karena orang berbuat baik sebanyak apapun, sebaik apapun, kok artinya bukan tauhid, akidahnya tidak la ilaha illallah, ya sia-sia. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Surat At-Taubah ayat 17. Orang yang tidak tauhid itu amal sebanyak apapun hapus, hilang, lenyap dan masuk neraka. Ini keyakinan kita loh terhadap panjenengan yang sesama agama dengan saya. Kalau ada orang lain mempercayai yang lain, monggo saja, itu terserah mereka, tapi dalam Islam keyakinan kita demikian. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah bukan Tuhan. Tuhan hanya Allah SWT. Ngoten. Harus dalam kegiatan sehari-hari nggih ngoten. Pun panjenengan berbuat apa saja wis lillahi taala. Pun niku jenenge amanat ibadah. Sakit nggih kira-kira nggih? Bismillah. Ndak harus diucapkan, ndak harus dikerentekan, pokoknya ndak harus dikalimatkan, tapi kerentek mawon wis bismillah. Bismillah. Pun panjenengan mriki wae nggih jelas ibadah. Nanti naik sepeda motor atau naik diniati aja. Bismillah, mulai untuk beraktivitas apa
waktu bekerja nopo istirahat bisa menjadi ibadah, bahkan tidur pun bisa menjadi ibadah. Wong enek dungane tidur enten toh, bismikallahumma ahya wa amut, ibadah. Mulane semua aktivitas orang bertauhid, semua orang yang hatinya la ilaha illallah, kegiatannya bernilai ibadah. Pun niku yang kedua. Iki KB 11, tapi enggak, nanti paling 3 aja ya, 3 aja. Ojo 11 kakean. Nanti tahun depan aja yang berikutnya nggih. Yang ketiga terakhir sementara. Mungkin saya beri kesempatan penyanyi tanya ya. Yang terakhir sementara adalah musabaqah. Bukan musabaqah tilawatul Quran ya. Musabaqah itu berlomba, berkompetisi. Kita ini ada tugas dari Allah SWT, selama hidup harus berkompetisi. Fastabiqul khairat. Niku diulang 2 kali dalam Al-Quran. Kita ada amanat, tugas, kepercayaan dari Allah SWT untuk berkompetisi. Kompetisi apa? Ya segala macam kompetisi, tapi yang terpenting adalah kompetisi diri ini, kompetisi kita berbuat baik dan berbuat buruk, memproduksi pahala dan memproduksi dosa, taat atau maksiat, ini yang dikompetisikan. Jadi dalam hidup ini kita harus sadar bahwa kita ini oleh Allah SWT dikompetisikan untuk bisa berbuat baik dan berbuat jelek, berbuat taat atau maksiat, takwa atau durhaka. Ini hak kita, oleh Allah SWT diberi hak otonomi, hak berbuat merdeka, terserah panjenengan. Tapi sadari bahwa laku kita, lakon kita adalah kompetisi, adalah musabaqah, adalah perlombaan. Ya lomba dalam diri sendiri ini loh. Ngakeh-ngakene taat, ngurangi maksiat, memperkuat takwa, menghindari durhaka dan seterusnya. Niku harus terus ada kesadaran bahwa kita ini sedang dilombakan. Dan oleh Allah disangoni, ini yang luar biasa, disangoni kalau berbuat baik itu dilipatkan 10 minimal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Al-An'am ayat 160. Siapa yang berbuat baik lipat 10 minimal. Nanti kalau Lailatul Qadar lipat berkali-kali, atau di Multazam atau di Raudhah atau di masjid ini dalam waktu-waktu tertentu ada kelipatan yang berbeda. Yang jelas minimal dilipatkan 10 kali. Disangoni modal 10. Sedangkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat tidak dilipatkan. Walaupun malam Qadar tidak dilipatkan. Ini sering ada penceramah yang rodok gladrah, ngapunten ya, saya tidak nyebut orangnya kan. Gak ono dalil. Oh nek berbuat maksiat Lailatul Qadar ya dilipatkan. Saya ngomong sopo? Gusti Allah dawuh kok. Man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Atau man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Dan banyak ayat-ayat seperti itu, intinya bahwa perbuatan jelek itu kapanpun dimanapun tidak dilipatkan, kecuali istri-istri Nabi SAW. Kalau istri-istri beliau dulu memang kalau perbuatan jelek lipat 2, ada di surat Al-Ahzab itu. Tapi kalau kita tidak dilipatkan, Ramadan berbuat jelek ya tidak dilipatkan, berbuat baik oh dilipatkan. Lho niku lho sangune sayang Gusti Allah seperti itu, disangoni untuk berlomba antara kebaikan dan keburukan itu. Sebenarnya modalnya lebih menguntungkan, tapi masalahnya ngeten, berbuat baik hanya berpahala jika ikhlas. La amala illa biniyatin wala niyata illa bi ikhlasin. Tidak dianggap beramal kalau tidak berniat, tidak dianggap niat kalau tidak ikhlas. Lah sedang perbuatan buruk itu masih gak ikhlas tetap dicatat. Maksiat napa mawon gak ikhlas jane. Enek wong maksiat gak ikhlas. Dicatat. Nek perbuatan baik ndak ikhlas ya ndak dicatat. Malah nek versi Imam Ghazali, tapi ngapunten Imam Ghazali juga saya lihat tidak merujuk dalil, tidak ada hadisnya, tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah memang orang berbuat baik itu kalau ditolak menjadi dosa. Mohon maaf saya ikut Nabi
Imam Ghazali kita hormati, tapi kali ini saya berbeda. Saya pernah ngaji kitab Bidatul Hidayah itu seperti itu. Baik, jadi perbuatan baik ini dilipatkan 10. Terus mestinya kudu menang. Oh, 1 lawan 10 kok. Hanya masalahnya modalnya itu iso noto ati, iso ikhlas lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan wis perkara manusa ngelem atau ndak ngelem wis urusane manusa, tapi urusan kita adalah dengan Allah SWT. Wis lillahi ta'ala. Kalau memang manusia mau memuji akan memuji, kalau memang ndak memuji ndak akan memuji. Diarep-arep yo podo kalau ndak diarep-arep kalau manusa. Ikhlas. Pramila menika monggo selalu mendidik hati kita ini untuk ikhlas. Dan ikhlas itu pintu gerbang pengaman dari iblis, setan dan sebagainya. Dalam Quran sering diulang bahwa iblis dan bola tentaranya tidak akan mampu nembus hati yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kan. Orang yang ikhlas ini berat nih, ikhlas nih. Apa sih ikhlas? Gini karena Allah. Berbuat apapun kebaikan karena Allah niku ikhlas. Gak usah golek lem, gak usah golek apa pamrih, gak usah. Lillahi ta'ala. Bahkan Nabi SAW bersabda ngeten. Maknanya siapa berniat baik dapat 1 pahala. Dilaksanakan dikalikan 10 minimal. Enggak jadi dilaksanakan tetap dapat 1. Wah, nek ngono niat tok, ya niat tok gak niat niku pun asal pahala. Niat tenanan lho ya, niat di hati, dan malaikat tahu iku niatnya abal-abal. Kalau niat tenanan malaikat tahu, malaikat Raqib dan Atid tahu niku iki wong ki ngakali niat iku gak kate tak catet gitu nek malaikat nek Raqib. Kudu niat bener, niat berbuat baik dapat 1, dilaksanakan lipat 10, enggak jadi tetap dapat 1. Lah niat jelek baru niat enggak dicatat, malaikat Atid enggak nyatet. Baru niat jelek wis maring ini tak yang dikun supaya maksiat wae. Ndak dicatat. Dilaksanakan 1 kali dosa, ndak dilipatkan. Ndak jadi dapat pahala 1. Wah, nek ono niat elek tok tapi gak usah dilaksanakan. Terserah nek iso ngatur ati. Tapi itu konun agama, ketentuan agama Islam. Maka kita harus menjadi hamba Allah SWT yang produktif pahala minus minim dosa. Sakit kita dosa mesti duwe, pastilah saya juga banyak dosa, tapi harus diimbangi dengan pahala. Dan Nabi SAW dawuh dalam hadis yang sangat panjang, sahih hadisnya begini, nanti di padang mahsyar itu manusia jin digiring, dihisab, manusia dan jin dihisab, dihitung kuantitas amalnya, banyak sedikitnya amalnya dan banyak sedikit dosanya, dihitung. Kemudian setelah dihitung digiring ke mizan, ditimbang kualitas. Kalau hisab itu kuantitasnya, kalau mizan itu bobotnya, kualitas amalnya. Teng mizan. Jadi setelah hisab masih ke mizan lagi, setelah ke mizan lagi baru surga atau neraka. Nah, di mizan itu Rasulullah dawuh begini, panjang tapi saya potong aja hadisnya. Faman rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi mithqala su'abatin dakhala jannah. Siapa yang pahalanya lebih berat dari dosanya, selisihnya setelur kutu. Mithqala su'abah, su'abah itu telur kutu. Kutu niku ageng napa kecil? Jelas kecil, mosok kutu. Telurnya lebih kecil lagi. Kebaikannya lebih berat atau pahalanya lebih berat dibanding dosanya, selisihnya hanya setelur kutu. Dosanya sangat berat, tapi ternyata dihapus oleh pahalanya, dan pahalanya masih turah setelur kutu. Dakhala jannah, masuk surga. Dan neraka tidak katik neraka. Mengapa? Habis dosanya. Kemana? Dihapus oleh pahalanya. Allah SWT menyatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat di surat Hud, itu akhir surat Hud. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ini pernyataan Allah SWT lalu. Terus niki ngoten, pahala ini menghapus dosa mentek, hampir habis, tinggal turah setelur kutu.
masuk surga. Inilah makna firman Allah SWT, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun, maka dia akan merasakannya. Sebaliknya, naudzubillah, wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'abatin dakhalan nar. Naudzubillah. Siapa yang dosa-dosanya lebih berat dari pahalanya, selisihnya setelur kutu, jadi pahalanya ya berat, tapi ternyata dosanya juga berat. Pahalanya digunakan menghapus dosa, dosanya tidak habis. Jek turah setelur kutu, dakhalan nar, neraka. Naudzubillah. Inilah makna firman Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat jelek sekecil apapun, neraka, jika tidak dihapus oleh pahala. Oleh karena itu tugas kita, mari kita melombakan diri kita dalam hal memproduksi, membuat pahala, dan sedapat mungkin mengurangi dosa-dosa. Gitu nggih. Moga-moga kehadiran panjenengan ini, sudah pengajian ini, Nabi juga jauh, siapa yang menghadiri majelis ilmu saatan zaman Nabi niku bukan 1 jam 60 menit ya. Saatan itu ya sesaat. Waktu itu soalnya belum ada jam tuh, ya. Sesaat. Itu pahalanya lebih besar dari 1000 rakaat sholat sunat. Panjenengan nate sholat rakaat 1000 rakaat. Traweh 20 itu njaluk korting. Nek kok 1000 rakaat. Lah 1000 rakaat ini bagus. Tapi menghadiri majelis ilmu sesaat. Ya sesaat itu ya kalau sekarang sesaat jam sih. Ya sekitar sekarang ini lah sesaat itu sak bergodong ngeten iki itu pahalanya lebih besar dari 1000 rakaat. Napa melih nanti panjenengan sebelum pengajian ini masukan aja Ustadz ya, masukan aja, moga-moga menjadi kebiasaan yang bertahap, anda harus sekaligus. Setelah sholat subuh tadi zikir, kemudian sampai terbit matahari 10 menit setelah terbit sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Itu pahalanya dalam hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, sapa sing jamaah subuh kemudian menunggu iktikaf sampai terbit matahari, setelah terbit matahari rong penggala, rong penggala, kira-kira waktunya 10 menit lah ya. 10 menit kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, la yang khusus syai'an, tidak berkurang. Pengen haji tiap bulan, nek pengen, dan ini jamaah subuh nunggu sampai terbit matahari, kemudian 10 menit setelah terbit matahari sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq atau sholat syuruk, 2 rakaat saja, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Wah, nek ono gak usah haji, gak usah umroh, siji. Nah, haji dan umroh ke sana itu soal rukun Islam, ini soal pahala. Jadi nek pengen ngendung ini pahala besarnya ini 2 rakaat saja. Tapi ya bertahap lah, bertahap ya. Kalau belum biasa, memang biasanya juga tidak mudah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Amanat pertama, amanat akidah, tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amanat kedua, ibadah. Segala apa yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah, asal kita bisa notoati lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, amanat musabaqah. Kita harus menyadari bahwa dalam hidup ini kita dikompetisikan, dilombakan oleh Allah SWT antara kebaikan kita dengan keburukan kita, antara pahala kita dengan dosa-dosa kita. Moga-moga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang lulus dan lolos sampai menjadi ahlul jannah, masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang disilakan untuk bertanya, baik langsung maupun melalui MC. Biasanya itu seperti ini. Monggo. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor yang saya hormati,
yang ingin saya tanyakan sederhana. Asmane sinten panjenengan? Nami kula Bandul Maswa saking Satrian Kanigoro. Oh nggih, Kanigoro nggih. Nggih. Ibu kota Blitar sekarang nggih. Nggih. Ingkang kawula tanyaken Nggih. wau supados gesang niku nata ati. Nah, saniki pertanyaan kawula, apa perbedaannya antara zikir lan wirid supados kita saged nata ati? Nggih. Kedua kalinya bahwa kita setelah sholat selalu membaca istighfar, takbir, juga tahmid, juga tahlil. Nah itu apa ada kaitannya dengan sunnah Rasul? Artinya ingkang kawula maksutaken amalan-amalan menika supados kula menika saged wonten sanate. Terus niku memang amalan saking para wali napa saking sunnah mekaten matur suwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung aja supaya hemat waktu nanti. Pertama, apa bedanya zikir dengan wirid? Zikir itu kalimat-kalimat thayyibah. Apakah la ilaha illallah atau istighfar atau subhanallah, alhamdulillah, segala kalimat baik ini namanya zikir. Lah wirid, kalimat baik yang diajekan itu namanya wirid. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setelah sholat itu, nah itu zikir yang menjadi wirid, menjadi ajek. Wirid itu kita ajekan, itu wirid namanya. Itu semua zikir yang penjenengan ajekan itu menjadi wirid. Tapi kalau tidak ajek ya zikir, ya sama-sama baiknya. Memang wirid itu bahannya jelas zikir, tidak mungkin wirid bahannya yang lain. Bahan wirid itu zikir, tapi pelaksanaan zikir itu bisa wirid, bisa ndak wirid, bisa kadang-kadang bisa ajek. Niku bedanya zikir dengan wirid. Kemudian kalau zikir sesudah sholat ya banyak hadisnya, banyak hadis. Yang paling sahih zikir sesudah sholat itu adalah ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat belum kemana-mana, maka dia dalam jaminan Allah sampai sholat berikutnya. Ini hadis sahih Muslim. Terus nek mantun sholat jangan lepas baca ayat kursi. Mengapa? Karena Rasulullah SAW dawuh bahwa dia dalam jaminan Allah, wa fahuwa fi dhimmatillah ila sholat taliyah, dalam jaminan Allah sampai sholat berikutnya. Lah kula winganane nggih pun maos ayat kursi kok jek tiba kok sepeda motor upamane. Iku cara gak maca ayat kursi karo golong kuming. Lah kula wingane nggih pun golong kuming, cara gak maca ayat kursi iso mati kira-kira. Wis ngono ae wong sing dawuh Nabi kok, mosok dibantah. Nah, terus jangan lepas sak kesusu-susune, sak apa kesusu niku? Sak tergesa-gesanya setelah sholat jangan pergi dulu. Baca ayat kursi satu kali aja. Kemudian Nabi juga dawuh dalam hadis yang sangat masyhur, sahih, siapa yang membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, sami ya, terus digandeng langsung 33 kali atau masing-masing 33 kali, maka dia diampuni dosa-dosanya walaupun sebesar buih lautan, walau kana mithla zabatil bahr. Terus baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar masing-masing 33 kali ini pahalanya sangat besar, ampunan dosa walaupun sebesar buih lautan. Buih lautan kan akeh banget. Dan ayat kursi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ini sudah saya cek ya, saya hitung, saya baca ini hanya 1 menit. Ayat kursi ini seperempat menit, 15 detik. Subhanallah 33 kali ini juga 15 detik, alhamdulillah 33 kali juga 15 detik, Allahu akbar 33 kali 15 detik. Hanya 1 menit, dijamin oleh Allah SWT dan diampuni. Mari sholat itu lamcing niku. Lamcing niku salam pelencing. Apa meneh matko komat lagi teko lamcing, salam langsung pelencing. Itu biasanya sing salam pelencing banyak tekone keri biasanya. Soalnya nyangguri. Nyangguri mulai dhisik enak. Hanya 1 menit. Pokoknya nek nyakini bijing nek sing begitu sholat langsung amblas iku kebelet ngengek ngene sebar. Anggap ae kebelet ngengek. Wong nek gak kebelet ngengek mestinya ya iso to ngempet. Tahan. Kalaupun ndak bersama-sama ndak apa-apa. Kalau yang bersama-sama punya dalil kok. Jadi Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam kalau berzikir itu berdesis atau
bisik-bisik terdengar oleh sahabat. Nah, sahabat menirukan. Nah, terserah kita praktekkan bersama-sama atau sendiri-sendiri, monggo mawon, sama-sama benernya, sama-sama punya dalilnya. Sing gak ono dalil itu mat kolamcing wau lho. Gak ono dalil blas niku. Golek hadis gak akan ketemu nek. Nabi SAW tidak pernah setelah sholat langsung amblas, itu tidak pernah. Mesti duduk dulu, zikir dulu, minimal itu tadi. Dan nanti kalau astagfirullah, kemudian ada la ilallah, bahkan kalau bisa selesai subuh itu la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah maghrib la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ping 10, pagi 10 kali, sore 10 kali. Nabi SAW dawuh, hadisnya sangat sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sama pahalanya sama dengan memerdekakan 4 budak Bani Ismail yang pagi, yang sore 4 budak Bani Ismail. Bani Ismail itu keturunan Nabi. Kok enek budak keturunan Nabi? Wong bukan keturunan Nabi saja sangat besar pahalanya memerdekakan. Dan ini keturunan Nabi. Kok enek 4 budak keturunan Nabi? Itu dimerdekakan 4. Bayangkan, 1 budak itu nilainya sama dengan puasa 2 bulan. Dan ini 4 kan berarti pada karo 2 bulan, 8 bulan. Dan ini sore 4 lagi, berarti sama dengan 16 bulan. Nate puasa 16 bulan. Mboten. Nek pengin gini ku la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, sementara mboten usah. Soalnya teng hadisnya memang mboten enten yuhyi wa yumiit. Nek kula biasanya maghrib karo subuh sing niku. Nek isya zuhur asar niku pakai yuhyi wa yumiit. Sama-sama hadis benar, tapi kalau kita ingin persis seperti yang didakwakan Nabi, memang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah subuh 10 kali, setelah maghrib 10 kali, pahalanya sama dengan memerdekakan 8 budak Bani Ismail. Luar biasa. Niki cara mencari pahala enteng tapi akeh ganjaran ini wau. Salat Isyraq kalian wirid niki nggih. Ngoten nggih, Pak. Ada lagi? Masih ada waktu. Kalau ada silahkan. Nek gak, oh bapak-bapak ada yang kalau ibu-ibu monggo. Nek enten nek mboten nggih bapak riyen. Kalau ndak ada berarti sudah pengen pulang, gitu aja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Khalili, Pak, dari Kecamatan Talun. Priyantune pundi niki? Saking niki nggih. Asmane sinten? Muhammad Khalili dari Kecamatan Talun. Nggih. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Nggih. Ini bagaimana hukum sholatnya seorang makmum yang makmum ini mohon maaf tidak suka dengan imamnya karena kebiasaan imam ini membaca surat yang panjang-panjang. Terima kasih. Saya dulu memang pernah menjadi ketua umum Imam Masjid seluruh Indonesia, dan saya keliling Indonesia supaya imam itu bisa ngemong makmum. Napa? Ngemong makmum. Ojo njaluk dimong makmum. Kalau ngimami ojo suwe-suwe. Jangan lama-lama. Nabi SAW kalau maghrib itu Al-Kafirun sama Al-Ikhlas biasanya, tapi tidak selalu itu. Artinya ya sepanjang itu aja kalau maghrib, isya. Tapi kalau subuh memang Nabi panjang. Surat Qaf satu rakaat surat Qaf cobi. Ya, jadi kalau penjenengan sudah hafal Quran, kalau saya gunakan khataman subuh saja. Subuh memang sudah saya minta pada jamaah ngerti bahwa saya kalau sholat subuh 1 halaman. Itu juga tidak panjang. 1 halaman sebenarnya tidak panjang. Kurang panjang. Nabi kan 2,5 halaman 1 rakaat. Ini 2 rakaat 1 halaman kan tidak panjang. Nek panjang makmume gak seneng karo imame sebenarnya yang sudah tidak panjang banget, dia menilai panjang, sing salah makmum. Lah wong imame ya biasa ad-duha biasa gitu, kok gak seneng, sing salah makmum. Tapi nek imame ngimami karena dia hafal Quran, misalnya ngimami rakaat pertama surat Al-Mulk, rakaat kedua surat Al-Qalam misalnya, sing salah imam. Jadi sekali lagi kita harus adaptasi kepada imam. Kalau saya biasanya kalau di masjid-masjid yang saya ajak imam itu saya jelaskan dulu, saya kalau ngimami seperti ini. Sekali aja, enggak tiap Arab sholat nerang nih, mboten ya teler. Terus
pernah dijelaskan bahwa sholat kalau maghrib, isya niku ya ndak usah panjang-panjang, sholat pendek. Kalaupun sholat panjang, saya memang sering sholat panjang kalau isya itu, maghrib atau isya itu biasanya juz 29 dan juz 30. Tapi juga amayat tasalun ndak kabeh. Sholat misalnya juz aman itu amayat tasalun itu saya potong menjadi 2, maghrib separuh, isya separuh. Kayak tuku sego niku separuh niku. Nggih. Terus kalau sudah begitu kok makmum jek pegel apa jek gak seneng, sing salah makmum karek melok karek ngrungokne kok kakean pola. Iki imam iku arep ngimami wis ndresik lho. Nggih to, Mas, saya mohon maaf, saya khatam Quran itu tahun 79 sampai sekarang sudah 42 tahun. Itu nek arep ngimami nggih masih ngrepek supaya engko lancar ben gak dipaido makmum. Gak lancar tinggi diwaca nggih ngimami. Wis nyuwen-nyuweni ae. Ngono nek makmum sekat dasare wis gak seneng iku ngoten niku. Tapi muga-muga nek teng masjid hebat ini, masjid luar biasa ini, saya kok baru tahu ada masjid di Indonesia paling baik ya ini ya. Niki riyen kula pas mriki pun ngeten. Oh dereng. Oh mulane mbiyen gak tak elem kok. Iki saiki wih cagake persis Mekah Madinah. Iki asine ndi asine? Ah pitu asine tok. Tapi sound systemnya saya itu anak saya nggih. Jadi dimanapun merasa dekat kali suara ya. Sinten teknis ini? Oh nggih. Nggih, tambah beras memang top. Baik. Sinten malih sing badhe taklid? Monggo, Ibu. Nggih niku wonten kan? Bertanya apa saja bebas mumpung ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lansia dari Lodoyo gitu aja. Oh Lodoyo, ya. Nggih. Mau bertanya Pak, monggo. Di lingkungan saya itu ada musola. Nggih. Imamnya duduk. Dan makmum lingkungan itu semua janda. Enten ya makmum naib enten? Enggak ada. Oh enggak ada. Nah ada yang melarang bahwa haram hukumnya rondo makmum duduk begitu, bagaimana? Baik sip, pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan seumur hidup. Saya baru mendapatkan satu pertanyaan ini, sangat ajaib. Di Lodoyo ada imam duduk, makmumnya rondo gitu. Makmumnya 1 atau 2 atau 3? Oh enggak pernah 1 ya? Gini. Oh karena 1. Wes gini. Memang dalile mboten enten, zaman Nabi mboten enten ngeten iki mboten enten. Tapi yo dalil itu enggak harus berupa teks hadis, bahwa ketentuan para ulama, sepakat para ulama bahwa 1 orang laki-laki haram mengimami 1 orang perempuan kalau bukan mahramnya. Mbuh dudo, mbuh joko, mbuh perawan, mbuh rondo, pokoknya 1 makmum 1 haram kalau bukan mahramnya. Kalau mahramnya atau misalnya adik kandungnya atau istrinya atau pokoknya masih mahram itu boleh. Tapi kalau bukan mahram orang lain kok jamaah, iki engko imamnya sujudin jungkel nginceng guri, makmumnya sujudnya nganggo janggut nginceng ngarepe. Terus janda atau ndak janda, duda atau ndak duda, haram kalau 1 dengan 1. Tapi kalau 1 dengan banyak boleh dengan syarat tidak ada fitnah. Lah status duda kalau rondo iki lho dadi fitnah. Nek dadi fitnah Joko apa dudane wis tawek, rondone ya tawek pisan wis gak kate iku, ndak apa-apa ndak ada. Nek dudane duda duren itu duda keren ya. Kemudian rondone rondo kembang, janda kembang. Masya luru, misalnya satunya janda tua, satunya janda kembang, imamnya duren, duda keren. Ya jelas ada fitnah kan? Jelas ada fitnah, tidak boleh.
Jadi keutamaan jamaah jangan dikejar dengan cara-cara yang memungkinkan untuk ada fitnah. Mengke salam kula teng duda niku nggih. Ngapunten lah, kan kasihan beliau jadi imam merasa mendapatkan 27 ternyata ndak 27 tapi malah kalau ate dicatat iki ngimami mergo enek rondo. Iki cara gak ana rondo paling males ngimami. Ngono iki. Malaikat atit niku lho. Sanjang kula ngoten. Mboten sanjang kula tapi perhitungan akal bahwa jika janda dan duda itu sama-sama muda, potensi ada fitnah besar. Ampre gak ono fitnah, rabien baru jamaah. Mulane itu kula tangklet nih, nyang kono enek naib ora, nek enek naib langsung diakadkan beres wis. Pemenang nek gawe mazhab Hanafi, janda itu ndak usah wali ndak apa-apa, sah sur. Wis langsung. Mungkin di naipi kok kene gak apa-apa. Nek pas jamaah rono biasanya maghrib napa isya napa subuh niku. 4 waktu, 5 waktu. Iya, nek 5 waktu ketoke imame sregep ngoten nggih. Wah, modus. Tapi saya ndak ngarani niku lho, saya ndak nyebut niku lho nggih. Nek pokoknya kok makmume rondo terus imame sregep niku ya ya manusia loh, duda pisan. Ndelok ngene assalamualaikum, ayu, assalamualaikum. Apa gak ngono kira-kira? Nggih. Terus jika ada potensi fitnah maka tidak boleh, minimal makruh. Tapi kalau yang 2 orang tadi kalau bukan mahram haram. Ngoten nggih? Masih ada waktu sedikit, monggo. Siapa yang tanya duda lagi? Atau janda lagi? Loh, ini perlu diperhatikan loh, duda dan janda itu. Oh, lah niku tebih sangat ya. Oh. Monggo. Nek badhe tangkret rada majeng mriki kersane celak, monggo panjenengan majeng mriki. Nanti berikutnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Supriyati dari Talun. Oh nggih, Talun mriki nggih. Monggo. Melanjutkan pertanyaan Ibu tadi masalah jamaah juga. Okay. Sebenarnya hukumnya ibu-ibu itu gimana kalau memang mengikuti jamaah di masjid atau di musola keluar dari rumah gitu, hukumnya bagaimana? Terima kasih. Baik. Ini saya sangat sekalian. Bagaimana hukumnya ibu-ibu berjamaah di masjid? Ada kelompok tertentu yang haram begini. Iku sing diwaca baru 1 hadis. Dia tidak baca hadis yang lain. Biasanya wong sing gampang nyalahne wong biasanya ngajine kung khatam. Sekolah urung tutup, dolane kurang adoh. Kurang gaul. Pokoknya penjelasan kita ini mawon. Kok enek penceramah penggane atau bahane nyalah-nyalane wong niku 3 ini. Ngajine urung khatam, sekolah ora mari, dolane kurang adoh. Utawa kadoan dolan. Kadoan sampai ke Amerika kono akhirnya ya padha ae minggu. Terus orang yang ilmunya cukup tuh ndak gampang nyalahkan orang atau memberi solusi pilihan. Begini, memang ada hadis sebaik-baik sholatnya perempuan adalah di rumahnya dan sebaik-baik di rumah adalah di kamarnya. Ada hadis itu sahih Bukhari Muslim. Tapi ada juga hadis sahih Muslim menyatakan bahwa la tamna'un nisa ilal masajid au hakadza qol. Jangan kau larang para wanita ke masjid. Hadisnya sahih Muslim. Lho nek ini kan bertentangan, tapi kok kasarin cara wong Jawa kok mencela-mencela. Ndak. Nabi konsisten. Nek sing sebaik di rumah tadi jika ada fitnah. Jika potensial ada fitnah. Gini kok rondo kali duda mau. Rondo tapi bukan segala rondo. Walaupun rondo kembang kalau dia terhindar fitnah, akeh kancane budaya masjid, ya enggak apa-apa. Jadi Nabi bersabda, jangan kau larang para wanita untuk ke masjid. Itu hadis sahih Muslim. Nanti penyiang cari. Ada hadis teksnya. Ya saya memang ya itu la tamna'un nisa illa masajid. Jadi jika wanita terhindar dari fitnah, maka boleh, lebih bagus ke masjid. Bahkan tahun 85 ketika saya di Al-Azhar ada fatwa dari
Majma'ul Buhuth Al-Islamiyah, fatwa Al-Azhar tertinggi menyatakan bahwa wanita lebih baik sholat di masjid. Kaget saya. Al-Azhar padahal biasanya koyok pesantren, Al-Azhar itu biasanya rodok tradisional, mengeluarkan fatwa wanita tua maupun muda lebih baik sholat di masjid. Lalu saya telusuri, saya tanya-tanya, kenapa, apa alasannya? Sebab kalau tidak masjid ya ke mall. Loh, dilarang yang masjid, tapi akhirnya mereka juga keluar ke mall. Kan gak ada hadisnya yang mall. Dilarang yang mall kan buatan neten. Nah itu. Jadi itu betul. Jadi larangan apa? Al-Azhar menyatakan bahwa perintah ke masjid untuk menghindari supaya mereka tidak keluyuran. Lurus dong, ibu-ibu yang mboten ke masjid kan kemana sih? Kecuali Ibu Lingi, nah Ibu Lingi selalu ke masjid. Kecuali pas gak nyang masjid. Terus gitu nggih, kalau aman dari fitnah. Zaman Nabi memang ya jarak rumah itu jauh-jauh, nggak ono listrik, peteng. Wong Arab itu ganas-ganas, wong Arab sing gak genah loh, duduk semua wong Arab ya. Wong Arab sing gak genah kan masih banyak. Abu Jahal CS masih banyak waktu zaman Nabi hidup tuh, ganggu perempuan banyak sekali, maka lebih baik di masjid, di rumah. Tapi kalau aman dari fitnah seperti sekarang ini, jarak rumah dengan masjid dekat, kemudian lampu listrik di mana-mana, kemudian kalau berangkat ke masjid jarang sendirian, berarti terhindar dari fitnah, lebih afdal ke masjid, tua atau muda. Hanya memang gini, kalau para ulama menyatakan nek yang masjid ojo brai. Brai itu ya macak sing menor niku lho. Nek sekedar pakai deodoran atau pakai ya sepantasnya supaya menjaga muruah, menjaga kehormatan wanita. Wanita tuh mambu wangi, kalau mambu badek enak nanti tuh. Sekedar itu ndak apa-apa. Tapi nek Imam Hambali, madzhab Hambali, kalau wanita cantik jangan ke masjid. Kalau wanita elek ke masjid gitu ya. Ngapunten madzhab Hambali lho. Sebab kalau wanita cantik itu bagaimanapun ada potensi fitnah. Kalau jelek kan enggak. Gini enggak ada yang jelek, semua wanita mesti cantik kok. Itu tapi pendapat gharib, pendapat aneh dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya saking ingin menjaganya wanita gitu Bu nggih. Monggo terakhir niku nggih sampun megang mic nggih. Monggo. Sudah hampir jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Miadi, kula saking Duren Bendo Sewu Talun. Oh nggih. Badhe nyun pesa Yai. Nggih monggo. Nomor setunggal nggih menika masalah sak menika niku kula mirsani maraknya menyemir rambut. Bermacam-macam warnanya nyemir rambut. Napa? Menyemir rambut niku Yai. Semir rambut, oh semir, semir, Saya melihat macam-macam, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang ungu, ada yang hitam. Bagaimana yang saya tanyakan hukumnya menyemir rambut itu Yai. Yang kedua masalah nutup aurat, terutama seorang wanita Yai. Saya melihat di sini orang wanita itu banyak yang pakai jilbab tutup aurat di dalam acara-acara tertentu saja. Misalnya setelah jamaah inilah tutup aurat, nanti sampai di rumah ada yang dilepas. Terus yang saya tanyakan, apakah menurut aurat itu ada waktu-waktunya apa terus gitu Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum nyemir rambut, wahai para jamaah yang rambutnya sudah berwarna, yang sudah memasuki keluar dari dunia hitam, yang masuk dunia putih alias uwanen, nyemir rambut, saya singkat aja ya, nyemir rambut hukumnya boleh, bahkan sunnah, karena waktu itu ayahnya Abu Bakar yaitu Abu Quhafah itu rambutnya sudah putih, lalu disuruh Abu Bakar, disuruh Nabi SAW, semiren bapakmu tapi ojo ireng, jangan hitam, nanti dulu jangan hitam. Mengapa kalau hitam?
jangan nyamai orang Yahudi, karena orang Yahudi kalau nyemir rambut hitam. Saat itu Muslim dan Yahudi memang bermusuhan, atau Yahudi memusuhi umat Islam, maka Nabi berusaha menghindari sama dengan Yahudi. Ojo ireng, wes. Pun niku hadisnya. Jadi nyemir rambut boleh, atau bahkan jika niatnya baik iso noto hati sunnah. Notani piye? Bismillah, muga-muga tampil. Ya tampil, pokoknya tampil, ya tampil pantas lah, tampil pantas sebagai muslim, ben ketok berkas. Weh, boleh atau bahkan sunnah. Nah, bagaimana dengan warna hitam? Karena ilatnya, sebab Nabi melarang hitam sama dengan orang Yahudi, maka asal tidak sama dengan Yahudi. Lah sekarang ini Yahudi bukan hitam lagi, sekarang senangannya pirang. Pirang niku coklat. Jadi ini ilat, al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu terkait hukumnya dengan ilatnya, dengan sebabnya. Maka sekarang ini kalau di sini andai kata ada Yahudi nyemir rambutnya bukan hitam lagi, pirang. Maka andai kata Rasulullah masih hidup, maka yang dilarang adalah yang pirang. Mengapa? Karena ojo nyamai Yahudi. Kok Yahudi nyemir abu-abu? Ya ojo abu-abu. Jadi sekarang ini nyemir rambut pirang bukan larangan lagi. Ada orang yang tekstual, pokoknya gak oleh ireng. Ya wis, gak apa-apa wis, gak usah nyemir ireng nek ngono. Tapi upama saya sekarang nyemir demi supaya tidak hitam, saya semir merah, kira-kira panjenengan gak gelem ngrungokne ceramahku. Iya, iki ustadz korak, ustadz pang, kurang nyemir rambut hijau mana? Oh, itu buta hijau yuk. Jadi kepantasannya bagaimana? Yang jelas di sini tidak ada orang Yahudi, maka panjenengan relatif agak lebih bebas warna apa. Tapi nek panjenengan kekeh, wis pokoknya aku padha karo teks hadis ya gak apa-apa. Tapi teks hadisnya sebabnya gitu, ilatnya larangan hitam karena jangan menyamai Yahudi. Nah sekarang Yahudi senangannya pirang, mereka barat banyak yang pirang. Bahkan ada yang abu-abu juga, kayak wanan niku. Dan kayak wanan entenan gak usah mbok semir, entenan ora suwe titik wis abu-abu wisan. Malah wis putih. Ngoten nggih, jelas nggih. Terus badhe nyemir monggo, sing penting nata ati sik. Niate aja niku wong duren wau. Ya pokoknya masuk dudo ya baik, enggak apa-apa. Misalnya dudo, aku nyemir rambut ben ketokno bendang payu. Oh bagus. Bagus nek wanita nyemir gak nyemir padha wong jilbaban. Disemir apa ya jilbaban. Baik, aurat itu apa, ada batasnya? Ya ada. Jadi batasnya kalau dengan ajnabiyin, dengan orang lain. Kalau di rumah ya boleh dibuka. Wong sudah bukan ajnabi. Intinya beginilah, wanita wajib nutup aurat jika di depan orang lain pun. Kalau orang keluarga mahram enggak. Ya aurat mughalladhahnya ya tetap harus tutup. Aurat mughalladhah niku sing bagian-bagian apa? Ya penting. Apa ya penting sih? Artinya kalau sekedar membuka kepala itu kalau di depan mahram ya enggak apa-apa. Apalagi di depan suami malah enggak boleh kalau terus ditutup. Nggih. Nggih, Pak. Terus kalau di rumah itu memang ada orang lain ya harus nutup aurat, harus nutup kepala. Nek gini. Aurat wanita menurut Imam Abu Hanifah adalah seluruh tubuh selain muka, tapak tangan, dua tapak tangan. Tapak tangan itu ini dan ini ya, bukan hanya ini saja. Tapak tangan itu ini dan ini. Jadi sholat kelihatan ini tidak apa-apa. Jadi bukan hanya ini, depan dan belakang ini boleh kelihatan, dan tapak kaki sampai mata kaki itu boleh kelihatan menurut mazhab sinten? Hanafi. Mazhab Hanafi itu masih mazhabnya NO, penyenan NO. Oke. Yang kedua Imam Malik juga masih mazhabnya NO. Yang kini kata tamu ini NO kurang mantap. Nek sing NO tapi nek sing NO ya gak. Mohon maaf ya. Mazhab Maliki aurat wanita itu seluruh tubuh selain muka dan tapak tangan. Dua tapak tangan. Seluruhnya harus ditutup, kaki juga harus ditutup. Itu mazhab Maliki, sama dengan penyelesaian waktu sholat. Maka di Afrika Utara itu tidak ada mukena
khusus enggak ada ya, orang sehari-hari itu sholat ya seperti itu wis. Enggak ada khusus untuk mukena untuk sholat, enggak ada di sana. Nggih, pun. Nah, mazhab Syafi'i itu aurat wanita seluruh tubuh kecuali dalam sholat dan umroh dan ikhram. Kalau sholat dan ikhram kecuali muka dan dua tapak tangan. Tapi kalau tidak sholat, tidak ikhram, seluruh tubuh harus ditutup. Jadi kalau penjenengan ini ngaku ikut mazhab Syafi'i dosa. Dalam hal aurat penjenengan pindah mazhab saja, mazhab Hanafi atau Maliki. Nek ngene cek nggak, oh aku gak Syafi'i gak, dosa. Soalnya membuka muka itu buka aurat. Mazhab Hambali ini muridnya Imam Syafi'i, seluruh tubuh aurat kecuali salah satu mata. Nggih, tapi penjenengan boleh buka mata kanan atau mata kiri saja. Nek dua-duanya tidak boleh. Atau katakanlah yang Hanabilah itu pengikut Imam Hambali, mata boleh dibuka, mata saja. Hati pakai kados niku bareng. Tapi sudahlah, wong ulama ini semua alim, semua hafal Quran, semua banyak pengikutnya, semua empat-empatnya juga menjadi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ADRT NU bab 2 pasal 3 mazhab 4 ini bener kabeh, boleh diikuti semua. Nah sekarang penjenengan saya beritahu bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengecualikan muka dan tapak tangan, maka penjenengan ikut saja itu biar tidak berdosa. Nggih? Penjenengan mazhab napa? Mazhab Pak Zarwai. Yo enggak apa-apa. Pun ngoten nggih. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kehadiran dan perhatian penjenengan semuanya. Moga-moga menjadi amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa mohon kepada Allah SWT keberkahan umur kita, keberkahan rizki kita, keberkahan ilmu kita yang penjenengan dapatkan hari ini, keberkahan keluarga kita. Ala hadiniyah wabtigha amardhatillah ila hadran nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kagem dulur-dulur panjenengan kang sampun sumare, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi ma'fanhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dzurriyyatina ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.